Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa cerdas TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia. Sore ini kita akan berbincang-bincang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang mana ini menjadi sorotan tajam pada saat ini dengan pembagian alokasi yang tidak berimbang dan dengan permasalahan yang ditimbulkan. Maka menurut host pada saat ini perlu untuk kita perbincangkan dan perlu untuk kita diskusikan. Sore hari ini kita sudah mengundang narasumber yaitu Guru Besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum yaitu Profesor Dr. Iza Rumesten SHMH. Beliau banyak memberikan pendapat-pendapat terkait dengan pembagian keuangan pusat dan daerah, dan beliau juga mengasuh mata kuliah terkait dengan hukum keuangan negara di di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Selamat sore Prof, apa kabar dan terima kasih sudah berkesempatan hadir di TVRI Sumatera Selatan. Baik, selamat sore Mbak Grace. Alhamdulillah baik, dan saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing pendapat di podcast yang difasilitasi oleh TVRI Sumsel. Baik. Ya ini Prof, pada saat ini kan kita banyak sekali melihat ketidakwajaran ya, baik itu dari tata kelola keuangan negara maupun perimbangan keuangan pusat dan daerah. Walaupun sebetulnya dalam era otonomi ini kita sudah diberikan keluasan atau kemandirian untuk pengelolaan keuangan. Ini sebetulnya apa sih yang ingin capai dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 agar nanti tidak ada ketimpangan yang dipahami baik oleh masyarakat umum maupun oleh praktisi hukum dan para negarawan yang mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan negara. Baik, kalau saya melihat Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah itu adalah perubahan dari Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan. Jadi nomenklaturnya itu perubahan, sebetulnya yang disebut itu bukan lagi perimbangan keuangan tapi hubungan keuangan. Hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Nah, kalau saya melihat kemudian hubungan keuangan ini kan harapannya kemudian ada yang disebut dengan stabilitas ekonomi atau kemudian yang diharapkan dari Undang-Undang HKPD ini adalah adanya keseimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal kemudian transfer ke daerahnya, kan begitu. Transfer ke daerah yang meliputi dana bagi hasil, kemudian dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian ada yang disebut dengan dana otonomi khusus, ada yang disebut dengan dana keistimewaan dan dana desa. Nah, harapannya kemudian itu berimbang yang diharapkan oleh pemerintah daerah sebetulnya. Walaupun kemudian kalau kita baca pasal per pasal dari Undang-Undang KPD itu banyak kemudian kewenangan-kewenangan daerah itu yang justru kemudian diambil oleh pusat. Dalam hal pengelolaan pajak misalnya gitu yang diprotes oleh pemerintah daerah yang hari ini ramai mengenai pengurangan transfer ke daerah itu kan karena memang terdampak dari efisiensi transfer ke daerah jadi berkurang karena memang kalau saya lihat dari kemudian pembagian pajak yang menjadi kewenangan daerah provinsi, kemudian pajak yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten kota itu dipangkas sedemikian rupa oleh pemerintah pusat sehingga kemudian pemerintah daerah itu bisa dikatakan hanya mendapat kewenangan untuk mengolah pajak itu yang tidak basah lah begitu ya, tidak seksi lagi, yang besar-besar diambil oleh pusat begitu. Harapan yang saya lihat itu adalah daerah mengharapkan kemudian transfer ke daerah meningkat, artinya DBH itu porsinya sedikit ditambah dari yang undang-undang yang lama, Undang-Undang 33, tapi kemudian di Undang-Undang HKPD 1 2022 malah kemudian kewenangan itu dipangkas, yang membuat kemudian kalau saya lihat hubungan antara pusat dengan daerah ini agak sedikit tensinya agak sedikit begitu. Iya, ini kan beberapa waktu yang lalu kan kita melihat ada beberapa kepala daerah ya, gubernur dalam hal ini mendatangi Menteri Keuangan dalam bentuk protes mungkin ya. Nah, apa sih sebetulnya esensi dari keberatan para kepala daerah tersebut? Apakah karena memang efisiensinya atau memang ada ketidakseimbangan transfer daerah seperti yang Prof sampaikan tadi, atau sebetulnya ada kendala apa nih dalam tata kelola keuangan kita secara umum begitu?
Kalau saya melihat yang dituntut oleh pemerintah itu adalah terkait dengan berkurangnya transfer ke daerah dari iya. DBH-nya itu. Baik. Berkurangnya DBH, dana bagi hasil, berdampak kemana-mana sebetulnya. Iya. Jadi pemerintah daerah kan itu sudah menyusun APBD. Betul. APBD kemudian di tengah jalan itu dipotong oleh pemerintah pusat kan Iya. begitu. Terdampak kemana-mana. Betul. Mungkin harus ada apa? Selain dari dampak efisiensi, pemerintah daerah kemudian juga harus mengencangkan ikat pinggang sebetulnya, karena dipotongnya kan di tengah-tengah jalan itu. Betul. Sementara pekerjaan sudah beberapa mulai gitu ya. Sudah mendekati akhir tahun loh. Betul, ini gitu ya. Iya. Sudah Oktober, kemudian November, Desember. Sementara kemudian kalau kita berbicara laporan, semua laporan kan sudah harus masuk di November dan Desember, betul. Sementara kemudian mungkin pemerintah daerah menganggap ini belum selesai, ini baru Oktober sudah setengah jalan. Kemudian dipotong kan begitu, Iya. Terdampaknya kemana-mana. Nah ini Prof, dampak yang Prof sampaikan tadi ya, artinya kan kalau misalnya pembangunan itu kan harus dilaporkan 100%-nya itu di akhir tahun begitu ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata pembangunannya ini terhambat atau terhenti, apalagi yang berkaitan dengan proyek strategis nasional begitu kan. Nah ini bagaimana Prof dampaknya dan akibat hukumnya seperti apa nanti yang akan ditimbulkan begitu? Iya, meluas kemana-mana jadinya. Betul. Kalau kita berbicara PSN kan sebetulnya di APBN anggarannya gitu ya. Tapi yang kita permasalahkan itu adalah terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan APBD. Betul. Nah kan terdampak kemana-mana. Tidak mungkin kalau misalnya dia anggaplah misalnya karena ada efisiensi pengurangan dia menjadi terhenti. Iya. Kalau misalnya dia pembangunan sifatnya fisik mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu kan bermasalah. Masalah yang akan ditimbulkan itu kemana-mana, bukan hanya masalah terkait dengan masalah hukum yang timbul, tapi juga meluas kemana-mana. Kalau misalnya sebuah pembangunan terhambat yang seharusnya kemudian di tahun 2026 misalnya sudah bisa digunakan, tapi ternyata kemudian tidak bisa digunakan karena ada hambatan pengurangan dan lain-lain, itu kan juga berdampak kemana-mana juga. Iya, tidak bisa dilanjutkan pada tahun anggaran selanjutnya begitu ya Prof ya. Terus juga kan pembayaran ini kan harus begitu penyelesaian pekerjaan juga harus dibayarkan secara full. Nah ini kan nanti kalau misalnya pembayarannya tidak dilaksanakan secara 100%, otomatis kan ada pihak-pihak yang timbul kerugiannya. Ini bagaimana ini Prof? Mungkin kalau saya melihat kemudian perlu dikaji ulang kalau memang kemudian untuk proyek yang sudah jalan misalnya begitu ya. Tidak bisa kemudian langsung tiba-tiba diputuskan di tengah jalan atau tiba-tiba kemudian dikurangi anggarannya terkait dengan pembangunan yang sedang berjalan. Dampaknya luas tadi saya katakan dan mengarah kemana-mana nanti. Akan lebih bijak kalau kemudian pengkajian itu dilakukan di awal tahun atau kemudian sebelum pemerintah daerah misalnya menyusun untuk APBD di awal tahun anggaran yang selanjutnya begitu ya Prof ya. Akan lebih bijak begitu, tidak bisa kemudian dilakukan di tengah-tengah perjalanan atau di akhir tahun menjelang akhir tahun seperti ini. Ini menarik tadi ada yang Prof sampaikan terkait dengan pengelolaan pajak. Sebetulnya pajak ini juga kan menjadi isu seksi pada saat ini ya. Ini kalau dengan adanya undang-undang HKPD yang Prof sampaikan tadi, apakah daerah masih diberikan kewenangan untuk mengelola pajak terkait dengan pertambangan, perkebunan dan sumber daya alam lainnya yang memang memberikan pendapatan buat daerah sendiri, begitu Prof? Iya, kalau kita baca undang-undang HKPD itu pajak porsi pajak untuk daerah provinsi, kemudian pajak untuk daerah kabupaten kota itu tidak ada pajak yang dalam tanda kutip basah gitu ya. Pajak yang dalam tanda kutip basah ini yang perlu dijelaskan ini Prof, begitu. Pajak yang menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah itu semuanya ditarik oleh pusat. Terkait dengan sumber daya alam tadi misalnya, pemerintah daerah kabupaten kota itu hanya diberikan kewenangan untuk mengolah yang disebut dengan pajak MBLB, mineral bukan logam dan batuan. Yang masuk di situ adalah pasir, kemudian batu apung, batu kerikil dan sebagainya. Itu kan tidak seksi, tidak basah begitu kan? Yang basah itu kan kalau kita berbicara minyak, gas, batu bara, timah, mineral yang emas dan lain sebagainya itu kan yang sekarang diambil oleh pusat. Sementara kemudian kalau kita berbicara pembangunan, dampak ketika kemudian itu bahan tambang digali misalnya atau diolah misalnya, yang terdampak kan itu adalah pemerintah di daerah, masyarakat di daerah yang terdampak, bukan pemerintah pusat. Bukan. Tapi kemudian pajak itu diambil alih oleh pusat langsung. Daerah itu hanya mendapatkan pajak yang tadi saya katakan yang lahannya kering gitu loh, yang tidak seberapa besar. Yang PBB pun hari ini ditarik oleh pusat. PBB itu yang menjadi kewenangan pemungutan untuk dipungut oleh kabupaten kota itu hanya PBB P2.
Oh, artinya sekelas yang perkebunan begitu itu ditarik oleh pusat. Nah, ini Padahal kan kebunnya kan ada di daerah kan begitu. iya, ini kalau kita bicarakan dengan azas otonomi ya, Prof ya. Kita kan sudah sejak tahun 2000, bahkan sebelum tahun 2000 kita tuh udah mengenal yang namanya otonomi ya. Tadinya kita berupa desentralisasi, sekarang kita dipecah menjadi otonomi. Apa sih sebetulnya maksud dan tujuan otonomi ini sendiri? Terus bagaimana nih dampak selanjutnya kalau ternyata otonomi yang tadinya memang diperuntukkan untuk kesejahteraan daerah, tiba-tiba otonominya ini semakin diperkecil atau dipersempit, ini bagaimana, Prof? Iya. Kalau kita berbicara otonomi itu kan di dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Iya. Dasar dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi itu dilaksanakan dengan seluas-luasnya, kan Betul, begitu. iya. Dan kemudian itu di amandemen setelah 99 gitu ya, di Betul. amandemen 99, dan kita berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi itu di Undang-Undang 2299. Betul. Baru kita kemudian mengenal desentralisasi. Iya. Sebelumnya kan yang kita anut itu adalah sentralisasi. Betul. Nah, kalau kita berbicara otonomi juga, itu otonomi itu kan adalah sebetulnya hak wewenang daerah untuk mengolah dan mengatur Nah, daerah itu sendiri gitu mengolah kan. dan mengatur, Mengolah dan begitu ya, mengatur Prof ya. semua potensi yang ada di daerah, karena kan daerah dituntut untuk Kemandirian mungkin mandiri ya. dan sekreatif mungkin Iya. untuk meningkatkan, mensejahterakan masyarakat di daerah. Betul. Kalau kita berbicara kesejahteraan kan tidak bisa kemudian tanpa ada support anggaran, kan begitu ya. Bagaimana Betul. kita bisa melakukan pelayanan publik yang baik kalau misalnya tidak ada anggaran untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik? Iya. Semuanya butuh dana. Nah, dengan adanya undang-undang HKPD ini kan daerah seperti dikurangi itu sumber pendapatannya. Iya, iya, betul. Jadi agak kontradiktif. Di satu sisi kemudian kalau kita berbicara otonomi, daerah harus dituntut untuk mandiri, harus kreatif, Dan harus apa namanya, meningkatkan pendapatan meningkatkan asli PAD, daerahnya ya. tapi kemudian pajak-pajak yang diberikan kewenangan kepada daerah tersebut malah dipangkas, dikurangi. Jadi agak kontradiktif di kebijakan pemerintah. Pemerintah pusat sebetulnya mau apa? Itu kan jadi pertanyaan kan begitu ya. Iya. Nah, ini mungkin yang perlu kita cermati ya, karena memang yang terdampak langsung dan mengalami akibat dari pengurangan-pengurangan tersebut adalah justru di daerah. Kita lihat pada saat ini kan beberapa daerah mengalami kesulitan infrastruktur, dan ada beberapa daerah yang sulit untuk transportasinya karena memang jalan penghubung antar kota, antar provinsinya ini rusak. Tapi setelah dilakukan penelitian, ternyata jalan ini bukan menjadi kewenangan daerah, adalah jalan negara, provinsi atau jalan negara kan gitu ya, begitu Prof ya. ya. Nah, ini menjadi salah satu poin ya, PR besar bagi kita untuk mencari solusinya bagaimana. Karena sepemahaman saya, kalau seandainya nanti perbaikan jalan itu digunakan dengan dana APBD, ini kan akan timbul masalah. Gimana, Prof? Iya. Kalau begitu kita harus jelas dulu gitu ya. Kalau kita bicara jalan tadi, Iya. infrastruktur, itu jalan provinsi kah dia, Betul. atau jalan negara kah dia, kan Iya. begitu, atau jalan kabupaten kota kah dia. Betul. Untuk perbaikan misalnya gitu ya, Iya, jika iya. jalannya rusak, mungkin pemerintah daerah mungkin karena adanya pengurangan pendapatan tadi gitu ya, adanya efisiensi dan sebagainya, mungkin dia akan lepas tangan. Oh, ini kan bukan kewenangan saya, ini bukan kewajiban salah saya, satu kan seperti begitu. itu efek yang Ada terjadi, pembiaran kan ya, begitu. betul. Pembiaran yang jadi masalah itu adalah kalau jalannya kemudian jalan provinsi. Iya. Sementara kemudian pemerintah provinsi kan juga pajaknya dikurangi tuh. Ladang cuannya kan juga dikurangi kan begitu. Betul. Dia kemudian ini jalan lintas nasional, artinya jalan negara, harus pakai Iya. APBN dong gitu kan. Betul. Jadi kalau sama-sama saling lepas tanggung jawab begitu, yang terdampak kembali lagi masyarakat. Betul. Iya, Nah, begitu. ini akhirnya kan bukan kesejahteraan yang tercapai, justru seolah-olah terjadi pembiaran begitu Iya, kan, Prof ya. begitu. Nah, kita kembali lagi ke tadi, ada nomenklatur yang berubah dari perimbangan menjadi hubungan Keuangan keuangan. Ini filosofinya apa sih, Prof? Ada perimbangan, ada keuangan. Bisa dijelaskan supaya nanti tidak salah menggunakan nomenklatur, Prof? Iya. Kalau berbicara hubungan keuangan kan di pasal 18A ayat 2 ya. Iya. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan dengan adil dan selaras Iya. berdasarkan undang-undang. Iya. Ini bahasa Itu undang-undangnya kan bahasa seperti undang-undang itu, kan ya. begitu. Sementara hubungan kewenangan itu dilaksanakan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, Agak berbedanya di situ. Iya, Jadi iya. kalau kita berbicara kewenangan dilaksanakan berdasarkan kekhususan dan keragaman daerah, kalau kita berbicara hubungan
hubungan keuangan, Undang-Undang Dasar mengatur dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Nah, parameter adil dan selarasnya ini, Prof, itu yang masih menjadi pertanyaan kita. Apakah dengan mengurangi transfer ke daerah itu masuk dalam kategori adil dan selaras atau bagaimana menurut Prof? Kalau saya melihat kemudian ketika sudah dibicarakan, dikatakan, diatur, dilakukan berdasarkan undang-undang, itu tidak akan pernah adil dan selaras justru. Karena kan undang-undang itu yang membuat adalah pemerintah, betul. DPR bersama dengan presiden. Betul. Ketika kemudian itu sudah masuk ke ranah-ranah undang-undang, itu muat dengan syarat muat-muatan politik, betul. Kan begitu ya. Yang berbicara itu bukan dalam tanda petik, bukan saya negatif thinking kepada pemerintah atau susun selalu kepada pemerintah, tidak. Tapi ketika sebuah undang-undang itu dibahas di parlemen sana, di pemerintah pusat, kan kita begitu. paham itu pasti syarat dengan muatan-muatan politis, kepentingan, betul. Bendera yang mengusung dari yang hari ini menjadi penguasa, kan begitu ya. Jadi tidak akan pernah ketemu konteks adil dan selaras itu, karena yang menjadi apa? Yang menjadi subjeknya juga berbeda. Satu pemerintah pusat, satu pemerintah daerah. Ketika kita berbicara kepentingan daerah, kemudian kan kebutuhannya tidak sama itu. Adil dan selaras kemudian versi siapa? Betul. Kalau saya melihat kemudian adil dan selaras ini adalah versinya pemerintah, bukan versi pemerintah daerah. Betul, versi pemerintah pusat. Karena kan masing-masing daerah itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Betul. Disesuaikan dengan jumlah masyarakatnya dan disesuaikan juga dengan jumlah luasan wilayahnya, begitu ya, Prof ya. Nah, kita bicara dalam skup daerah kita saja, daerah Sumatera Selatan. Yang sangat terdampak ini terhadap pengurangan transfer daerah itu sebetulnya apakah hanya di tingkat provinsi saja atau di tingkat kabupaten kota atau lebih kecil dari itu, Prof? Kalau saya melihat karena otonomi itu ada di kabupaten ya. Baik. Walaupun kalau secara teori saya berpendapat otonomi itu sebetulnya ada di desa. Walaupun agak Prabowo kemarin sempat mengatakan mau menghapuskan desa, kan begitu. Tapi kalau saya melihat kemudian rantai pemerintahan terkecil itu kan ada di desa. Betul. Yang terdampak ketika ada sebuah kebijakan efisiensi itu adalah masyarakat di daerah, masyarakat di desa. Yang terdampak lebih ini ya, lebih dalam karena di sana kemudian kalau kita berbicara fasilitas ekonomi sangat kurang di daerah, di desa, betul. Gitu ya. Kemudian fasilitas kesehatan juga sangat kurang, kan efisiensi kan dampaknya kemana-mana, bukan hanya di satu sektor tapi di semua sektor dikurangi. Betul. Pendidikan terdampak dikurangi, kesehatan yang paling terasa gitu, iya, Prof. Betul sekali. Kesehatan, kemudian pengurangan anggaran di mana-mana, di semua bidang, di semua sektor. Yang terdampak kan masyarakat di daerah, bukan masyarakat di kota, kan begitu ya. Dan faktanya tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata dampak kesehatan itu justru sangat dirasakan oleh masyarakat pengguna BPJS ya. Yang tadinya fasilitas BPJS ini bisa memberikan fasilitas yang maksimal untuk pasien-pasien yang membutuhkan, ternyata sekarang justru dikurangi dengan alasan bahwa ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, ini kita kembalikan kepada azas utilitarianisme. Sebenarnya ini enggak sinkron tidak dengan azas utilitarianisme ini, Prof? Punyanya Bentham gitu ya. Ini kan kita bicara tentang negara dalam konteks negara hukum begitu. Kan kalau saya ini yang ini lagi ya, yang mohon maaf ini kalau saya agak berbeda pendapat dengan pemerintah. Saya tidak sepakat sebetulnya dengan adanya pengkelasan dalam pemberian layanan kesehatan BPJS gitu ya. Kok sakit dikelas-kelaskan, kan begitu ya. Sangat tidak manusiawi kalau saya lihat. Kok orang sakit dikelas-kelaskan berdasarkan hal-hal tertentu, kan begitu, berdasarkan pangkat dan jabatan tertentu. Itu kan sangat tidak manusiawi. Kenapa kemudian kita tidak bercermin misalnya dengan negara tetangga, Malaysia, Singapura gitu ya, yang memberikan pelayanan kesehatan tanpa membeda-bedakan kelas begitu. Sementara kemudian kalau kita berbicara tujuan bernegara, itu kan negara ini dibentuk tujuannya adalah untuk mensejahterakan kita, kan begitu, mensejahterakan kita rakyat. Filosofinya kan begitu. Kalau kemudian orang sakit saja sudah dikelas-kelaskan oleh pemerintah, artinya pemerintah dalam tanda petik itu sudah mengangkangi tujuan bernegara. Kenapa harus dikelas-kelaskan? Itu kan juga jadi tanda tanya besar gitu ya. Kenapa kemudian pemerintah, kalau saya lihat pemerintah itu bukan hanya lepas tanggung jawab dalam hal pendidikan gitu ya hari ini, tapi juga dalam hal kesehatan, dalam segala sektor, bisa dikatakan seperti itu, pemerintah lepas tanggung jawab begitu. Nah, ini kan seharusnya kalau misalnya kita bicara tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, harusnya kan ada
ada hal yang ingin dicapai, yaitu ada kemakmuran ya. Artinya pemerintah pusat dalam hal ini ya, kita sepakatlah bahwa ada ada slogan Unity in Diversity bersatu-satu dalam kebinekaan begitu ya. Dengan adanya perbedaan yang berbineka-bineka seperti ini kita paham bahwa pemerintah pusat memegang sentralistik agar daerah-daerah tidak terbentuk raja-raja baru, agar tidak terjadi semacam pembangkangan kepada pemerintah pusat dengan tujuan integrasi begitu. Tetapi apakah dengan tujuan integrasi ini akhirnya pemerintah pusat melakukan kontrol terhadap keuangan yang seharusnya memang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat daerah, terutama daerah penghasil mineral, logam, tambang dan lain sebagainya. MBLB gitu ya? Iya. Kalau saya justru melihat kemudian justru desentralisasi itu tidak pernah ada. Baik. Mohon maaf ini gitu ya, mohon maaf agak berbeda pendapat yang agak keras kali ini gitu ya. Hari ini kita perbincangannya seksi ini. Justru kemudian desentralisasi yang digaung-gaungkan dalam Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen tidak pernah ada. Baik. Yang ada itu hanya sentralisasi saja, cuman dia berbeda nama atau berubah nama. Tidak ada kemudian urusan pemerintahan itu yang diserahkan pure ke daerah, itu tidak ada. Pemerintah daerah itu hanya melaksanakan urusan bagian, kalau dalam sebuah organisasi dia hanya IO saja, hanya pelaksana saja begitu. Sementara kemudian untuk satu urusan saja, misalnya kita bicara pendidikan misalnya gitu ya. Untuk pendidikan misalnya undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen. Iya. Kemudian tentang pendidikan tinggi, dana BOS dan sebagainya kan begitu, itu kan diatur oleh pusat. Iya, betul. Sementara daerah kan hanya melaksanakan pendidikannya saja. Betul. Kurikulum, jumlah SKS misalnya begitu ya. Iya. Itu kan yang mengatur pemerintah pusat. Ada beberapa misalnya yang diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi misalnya untuk merumuskan dalam kurikulum mata kuliah khusus yang menjadi penciri tapi. Iya. Nah, tapi kan itu semuanya kalau kita berbicara undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, kan begitu. Iya. Jadi tidak pernah kemudian kita itu melaksanakan desentralisasi secara full, tidak pernah. Kalau kita berbicara desentralisasi kan ada penyerahan urusan. Dalam Undang-Undang 23 kan dikatakan begitu, penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Itu desentralisasi. Tapi dalam pelaksanaannya kalau kita baca lampiran Undang-Undang 23 itu tidak ada urusan itu yang diserahkan kepada daerah. Nah, ini kan artinya apa? Ada semacam penyelundupan hukum ya kalau kita bicara seperti itu. Ini kita kembali ke Undang-Undang 23 2004. 2014 ya, 2014 yang terbaru gitu ya. Kita undang-undang otonomi yang lama gitu Prof ya. Jadi undang-undang ini sebetulnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya. Nah, otonomi seluas-luasnya ini pada saat itu kan memang terjadi sedikit pembangkangan. Beberapa bupati diundang oleh gubernur tidak mau datang gitu ya. Kan. Terus beberapa instruksi-instruksi baik dari presiden melalui gubernur pun tidak dilaksanakan karena merasa bahwa mereka dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, apakah fenomena yang seperti ini yang pada akhirnya menurut pemerintah pusat, wah ini gawat ini kalau ternyata dilepaskan seluas-luasnya otonomi, akhirnya satu persatu ini akan terjadi disintegrasi. Ini gimana menurut Profesor pandangannya dari sisi hukum administrasi negara begitu? Ya. Sebetulnya diikat oleh pemerintah gitu ya. Yang kalau kita berbicara otonomi daerah, berbicara desentralisasi, itu kembalinya ke pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pemerintahan daerah, itu diatur dalam bab ke-6 Undang-Undang Dasar dari pasal 18, 18A dan 18B. Betul. Koridor terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah ada di pasal itu, 18, 18A dan 18B. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Nah, sebesar apapun kemudian kewenangan yang diberikan kepada daerah atau konteks pengaturan terkait dengan otonomi daerah, kembalinya kemana? Kembalinya ke pasal 1 tadi, ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, agak kebablasan memang kalau kita berbicara sejarahnya setelah reformasi di 2299. Betul. Dan 32 2004 itu kan yang melahirkan raja-raja kecil di daerah yang seperti yang tadi disampaikan, kan begitu. Nah, itu kalau saya katakan yang kita desentralisasi itu adanya semi, kalau saya katakan adanya justru di 2299 dan 32 2004.
Yang 23 2014 itu justru kalau saya lihat adalah sentralisasi. Mereka mengembalikan kembali atau secara alih. tidak langsung mengamandemen Undang-Undang 32 2004 itu menjadi 23 2014 hari ini. Sehingga seolah-olah apa? Nih kewenangan yang udah kami kasih nih kami balikin lagi gitu ya, kami kembalikan lagi ke pusat. Ini gimana ini? Kami Prof? ambil kembali Kami kan ambil begitu kembali ya? begitu ya. Justru kemudian kalau saya melihat pemerintah sebetulnya ingin mencegah tadi yang dikatakan disintegrasi. Betul. Agar kalau kita lihat sejarah misalnya juga ya, ketika sentralisasi diberlakukan di era Soeharto, era Orde Baru, Indonesia kan tidak ada sejarah integrasi. Tidak lepas itu Timur Leste kan begitu. Pemberontakan di daerah kemudian dalam tanda petik agak berkurang. Saudara kita yang di GAM kemudian pengurangan apa? Kita tidak mendengar yang terlalu banyak di Papua, kan itu kan di era sentralisasi. Betul. Di satu sisi kemudian kalau saya melihat ada dampak positif dari sentralisasi, tapi kemudian ada dampak negatifnya juga dari sentralisasi. Walaupun kalau kita bicara lebih banyak mana dampak positifnya antara sentralisasi dengan desentralisasi, kalau saya sebagai akademisi melihat kemudian akan lebih banyak dampak positif kalau kita menganut desentralisasi hari ini, tapi yang tidak kebablasan. Nah, pemerintah kan sepertinya hari ini takut kemudian timbul lagi yang tadi Mbak katakan terkait dengan raja-raja kecil di daerah. Takut kemudian kalau daerah ini mandiri, kemudian dia dalam artian diberikan ruang yang sangat besar untuk mengolah daerahnya, dia menjadi kaya, mandiri tadi misalnya takut lepas. Mungkin ada ketertakutan yang begitu dari pemerintah, makanya kemudian diambil tuh kewenangan-kewenangan yang selama ini sudah diberikan kepada daerah yang diatur dalam UUD 229, 32 2004 diambil kembali pelan-pelan gitu. Tapi dampaknya juga negatif begitu. Daerah jadi tidak kreatif, tidak bisa berkembang, dalam artian pemerintah seperti mengontrol nih, jangan sampai kemudian kalau saya mengutip pendapatnya Prof. Bagirmanan itu, otonomi daerah yang hari ini dilakukan oleh pemerintah itu seperti seekor ayam yang kakinya diikat, yang dia dikurung dalam kandang yang besar begitu. Ketika ayamnya itu mau lari jauh, ditarik tuh sama pemerintah, jadi ayam tidak akan kemana-mana. Mungkin maksud pemerintah itu agar kemudian daerah tidak melepaskan diri tidak terjadi lagi seperti kasus yang Timur Leste mungkin begitu ya. Itu mungkin itu menjadi histori yang tidak baik untuk republik kita. Nah ini Prof, kalau misalnya kita melihat bahwa ada ancaman disintegrasi, ada ancaman beberapa daerah yang justru tidak mempunyai PAD akan menjadi lebih tidak sejahtera dan lain sebagainya. Ini sebetulnya konsep seperti ini apakah masih akan terus dipertahankan atau akan ada sedikit perbaikan-perbaikan ke depannya dengan catatan-catatan khusus? Ya, mungkin pemerintah sedang berbenah kalau saya lihat ya. Hari ini kita tidak pemerintah justru negara ini hari ini tidak masih belajar bernegara lah kalau kita saya lihat berdemokrasi gitu ya. Ini akhirnya 80 tahun belajar terus sama seperti nggak pernah selesainya ini ya. Belajar berdemokrasi, belajar berpolitik. Betul. Begitu ya. Sama seperti dalam hal penataan bernegara, dalam hal berdesentralisasi lah gitu ya. Pemerintah hari ini juga masih belajar kalau saya lihat. Jadi untuk kepentingan-kepentingan tadi tarik ulur kalau saya lihat gitu ya. Kalau kita berbicara urusan pemerintahan saja misalnya, yang tidak diganggu gugat itu hanya urusan absolut saja. Betul. Yang urusan konkuren itu ditarik ulur sama pemerintah kan begitu. Yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang urusan pilihan itu tarik ulurnya luar biasa. Bahkan kalau saya lihat pemerintah daerah itu tidak boleh melakukan apa-apa, hanya melaksanakan saja tok gitu, tidak. Jadi artinya garis besar haluan negara kalau dulu ya ngomongnya tuh GBHN itu memang udah dibentuk oleh pemerintah pusat, tinggal ke bawahnya nih implementasinya aja, jalannya aja gitu ya Prof ya. Nah terus kalau misalnya seperti itu pemahaman kita secara akademis, kita implementasikan kepada pemerintahan yang ada pada saat ini, apa bedanya? Ada atau tidak ada otonomi? Kenapa harus digaungkan otonomi? Nah, kalau memang tidak ada otonomi, apa manfaatnya dengan pemilihan langsung begitu? Ini kan akan meluas begitu ya, Prof betul. Ya. Gimana, Prof? Menurut Prof? Iya, ini juga jadi polemik dengan ada putusan MK itu gitu ya. Putusan MK 135 gitu ya. Betul, yang memisahkan antara pemilu lokal dengan pemilu nasional. Betul. Pemilu kepala daerah dikatakan bukan sebagai rezim pemilu tapi pilkada, sehingga kemudian undang-undang yang mengatur juga berbeda kan begitu. Dampaknya luas kemana-mana. Dari apa? Kalau saya melihat kemudian kita masih mencari format desentralisasi yang sebetulnya.
Jangan sampai kemudian desentralisasi kebablasan sehingga kemudian merubah negara dari negara satu menjadi negara federal seperti Amerika. Kan pemerintah kekhawatiran kita seperti itu, begitu. Iya, makanya kemudian dikunci pasal 1 ayat 1 itu tidak boleh berubah, harga mati. Preambul, kemudian bentuk negara, kemudian yang dirubah itu pasal 1 ayat 2 terkait dengan kedaulatan dan Indonesia adalah negara hukum. Itu kan tidak boleh dirubah. Negara kita juga nggak bisa tidak berubah, boleh dirubah. Gitu. Nah, terdampak dengan itu kemudian kita kan desentralisasi hari ini, dan desentralisasi kita adalah asimetris. Yang kalau kita berbicara republik, sebetulnya republik tidak mengenal yang namanya monarki, kan begitu. Dan kita hari ini ada monarki. Jadi kita ada daerah otonomi khusus, ya, ada daerah khusus begitu. Jadi istilahnya ini kita mau pakai sistem republik yang seperti apa? Apakah memang harus ada pengakuan terhadap nilai-nilai yang masih ada dan berkembang begitu? Karena kita tidak bisa juga keluar dari local wisdom gitu ya. Beberapa daerah justru masih menghidupkan adat istiadatnya, bahkan kita punya yang namanya kerajaan begitu. Nah, ini kan sebetulnya unik sekali ya. Bentuk negara kita republik, tetapi di dalam republik itu ada monarki. Nah, ada kesultanan. Betul. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Pola ketatanegaraan campuran seperti ini, apakah di negara lain itu terjadi nggak, Prof? Kalau misalnya kita lakukan semacam komparatif gitu. Indonesia tuh unik. Iya, betul. Indonesia itu karena memang dalam teori bernegara tidak ada kewajiban kemudian untuk meniru negara lain, kan begitu. Kita kan punya falsafah sendiri ya. Sama seperti ideologi kita kan satu-satunya ideologi Pancasila itu di dunia itu adalah Indonesia. Iya, betul. Dan uniknya kita kemudian kita negara kesatuan tapi republik gitu loh. Iya. Kalau negara lain kan republik saja, dia kan begitu ya. Betul. Atau monarki kerajaan saja. Kalau kita kan gitu. Negara kesatuan republik yang berbentuk republik. Nah, dalam republik kalau kita berbicara teori negara republik tidak boleh ada kemudian unsur monarki di dalamnya. Nah kita kemudian kalau kita bicara dari Hans Kelsen ya. Iya, kan teori begitu. Hukum murni. Nah, begitu. Tapi kita tidak bisa kemudian menghapuskan bentuk monarki di Jogja, tidak bisa. Nggak bisa, karena memang dia adat istiadat yang tumbuh dan memang menjadi cikal bakal negara gitu. Dan kan Yogyakarta itu satu-satunya kesultanan di Indonesia yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Betul. Dia punya sejarah perjuangan kemerdekaan yang luar biasa dan satu-satunya daerah di Indonesia yang kesultanan tidak pernah dijajah. Iya. Makanya kemudian dia diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Betul. Itu uniknya. Tidak bisa kemudian kita menghapuskan Jogja. Kita kan cemburu nih daerah. Ini bisa ribut nih orang Jogja kalau dia. Kan begitu. Daerah otonomi, daerah yang yang statusnya khusus istimewa, dia kan punya dana otonomi khusus. Betul. Punya dana keistimewaan. Iya. Yang itu kemudian menimbulkan kecemburuan bagi daerah-daerah lain seperti kita Sumsel yang tidak statusnya bukan daerah istimewa, bukan daerah khusus. Betul. Kalau kita berbicara perimbangan keuangan tadi, duitnya tidak istimewa dan tidak khusus, kan begitu? Iya. Yang perimbangan tadi tidak istimewa, tidak khusus. Itu menjadi kecemburuan bagi daerah-daerah yang kemudian statusnya biasa seperti kita, kan begitu? Iya. Sementara kemudian pemerintah juga kalau saya lihat ada kelemahan terkait dengan misalnya apa sih kriteria kemudian untuk bisa dikatakan menaikkan status daerah untuk dikatakan daerah itu sebagai daerah khusus atau istimewa. Iya. Nah, itu belum ada aturannya, belum ada normanya yang mengatur terkait dengan itu. Tiba-tiba kita dihadapkan pada suatu ibu kota negara dengan kekhususan tertentu dan dengan aturan-aturan kekhususan tertentu. Tentu saja juga hubungan keuangannya juga diatur secara spesifik begitu ya. Nah, daerah-daerah penyangganya yang memang sebetulnya mempunyai sumber daya potensi alam yang lebih, ini mungkin tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama, begitu kan, Prof ya? Iya. Karena ada status khusus tadi. Nah, ini Prof, kembali lagi seperti yang disampaikan Prof tadi, sebetulnya kriteria seperti apa sih supaya suatu daerah itu bisa menjadi naik kelas nih, menjadi daerah khusus atau istimewa kan begitu ya? Iya. Kalau undang-undangnya belum ada tuh yang mengatur terkait dengan daerah khusus istimewa. Bali pernah mengajukan gitu ya. Termasuk kita mau otonomi khusus terkait dengan Tanjung Api-Api tapi kita gagal kan begitu. Punya ini kawasan ekonomi khusus tapi tidak berhasil kan begitu. Tidak gitu. berhasil. Beda misalnya dengan Batam. Iya. Dia punya KEK, otorita, kawasan ekonomi khusus. Betul. Nah, itu yang kalau mungkin dari sisi pembangunan mungkin bisa ditingkatkan kualitasnya kalau kemudian dia memenuhi syarat untuk misalnya status bukan status khusus istimewa bukan, tapi kemudian kawasan khusus ekonomi seperti KEK seperti yang di Batam, Kepri dan Batam kan begitu.
Nah, mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah ini, teman-teman di DPR mungkin perlu mengkaji ulang terkait dengan kemungkinan untuk bisa meningkatkan status suatu kawasan, bukan daerah tapi ya, karena Iya. memang kalau daerah kan dia harus dalam memerlukan kajian yang mendalam untuk mendapatkan status istimewa, dan khusus kan perlu kajian mendalam. Iya. Kalau Jogja misalnya terkait dengan historis, Iya. Aceh pun sama, Papua pun sama. Misalnya hari ini kan malah kemudian ditingkatkan ditambah masa status khususnya itu sampai tahun, saya lupa tahun berapa, tahun 2000, saya lupa tahunnya berapa, tapi untuk Papua itu dia status khususnya itu diperpanjang. Oke. Karena memang kemudian dari sisi pembangunan saudara kita di Papua masih agak Tertinggal tertinggal ya, begitu dibandingkan ya. dengan provinsi lain Betul. begitu. Nah kemudian ini jadi PR juga hari ini. Kita gagal hari ini Sumsel untuk mendapatkan KEK yang tadi, kawasan ekonomi Tanjung Api-Api gitu ya. Iya. Apakah dari sisi apa yang kurang itu kita perlu kaji ulang lagi. Apakah kemudian dari segi letak yang kurang strategis misalnya begitu ya. Apakah kemudian potensi kemudian dia untuk tumbuh berkembang menjadi bermanfaat bagi daerah sekitar misalnya Iya. Jambi, apakah kemudian akan memanfaatkan Kawasan kawasan tersebut, tersebut ya. atau tidak misalnya, dan lain-lain. Iya. Lampung pun hari ini tidak mendapatkan status sebagai kawasan ekonomi khusus gitu ya, padahal dia menjadi daerah Lalu lintas transit, ya. lalu lintas antara Lalu orang yang lintas mau nyebrang dari Sumatera ke Jawa kan begitu. Betul, Tapi betul. tidak mendapatkan status ekonomi khusus Iya. atau kawasan ekonomi khusus kan Nah, tidak. artinya kan kita masih masih ada kekosongan terkait dengan parameter tentang daerah otonomi khusus ya. Betul. Nah, artinya begini, Prof. Masih banyak hal-hal yang perlu kita koreksi ya, dalam hal apakah itu substansi undang-undangnya sendiri, pelaksanaannya itu sendiri. Tetapi sebetulnya kita ini nggak kekurangan undang-undang, Prof. Sudah banyak sekali begitu ya. Kalau kita mau bicara tentang otonomi daerah, itu penggagas otonomi daerah yang pertama sekali itu adalah Prof. Rias Rasyid. Nah, apakah gagasan otonomi daerah yang digagas oleh Profesor Rias Rasyid ini itu sama dengan yang ada dalam blueprint undang-undang terkait dengan otonomi daerah saat ini yang diberlakukan? Ya, kalau saya melihatnya kemudian agak menyimpang sedikit ya. Ini kayaknya kita seneng banget ini nyimpang-nyimpang ini. Iya, karena kalau kita membaca literatur lama terkait Iya. dengan otonomi daerah itu kan hari ini menyimpang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam yang diatur dalam undang-undang hari ini gitu ya. Betul. Kalau kita berbicara otonomi itu kan tadi hak daerah untuk mengatur mengurus, Iya. hak wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Iya. Nah, yang hari ini kemudian ada hak untuk mengatur, tapi dikunci di mana? Di Undang-Undang P3. Iya. Materi muatan yang diatur dalam Perda misalnya, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan Iya. dengan peraturan pemerintah, dengan undang-undang dan sebagainya begitu. Dan itu menjadi polemik pada Iya. saat kita lakukan judicial review menggunakan tata urutan peraturan perundang-undangan Hierarki peraturan gitu. perundang-undangan, Iya. betul. Nah, kemudian apa ya? Kalau saya lihat kemudian kenapa kemudian pemerintah itu agar terkesan tidak membodohi kita masyarakat gitu ya. Kenapa kemudian dihapus saja itu pasal 18 ayat 5 itu Iya. yang mengatur otonomi dalam sangka seluas-luas itu dihapus saja. Iya, Agar jadi, kemudian jadi kesannya apa ya? Hanya ada aturannya saja, tetapi implementasinya, implementasinya tidak. beda. Normanya itu menjadi norma yang mandul begitu kesannya Begitu. ya, Prof ya. agak justru saya lihat bertentangan itu materi-materi pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang 23 tentang Pemda itu dengan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar itu. Iya. Karena dalam konteks Undang-Undang 23 tidak ada itu otonomi yang seluas-luasnya. Kalau Oke. misalnya nanti di amandemen itu Undang-Undang Dasar, hapus saja pasal itu agar kemudian kita tidak terkesan apa sih yang dimaksudkan dengan otonomi seluas-luasnya Nah, tadi. ini kan menjadi pertanyaan besar ya. Ada istilah otonomi yang diperluas, ada otonomi yang Yang dipersempit, seluas-luasnya, kan otonomi begitu yang ya? seluas-luasnya begitu. Ini yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya ini, apakah memang setiap kali kita melakukan eksplorasi pertambangan, pemanfaatan sumber daya alam setempat itu tanpa harus melakukan penyetoran ke pusat, atau cukup kita aja nih, baik dari perizinannya, pengelolaannya, packingnya sampai shippingnya itu daerah semua yang melakukan. Terus nanti orang pusat ini mau apa mereka? Apakah mereka akan memberikan sanksi dan lain sebagainya? Ini mungkin yang perlu kita kaji lagi. Gimana, Prof? Iya. Memang tidak ada otonomi yang seluas-luasnya. Ya. Yang ada itu adalah kalau saya melihat
desentralisasi yang terbatas kalau saya melihat seperti itu, yang diatur oleh pemerintah, yang dikehendaki oleh pemerintah lainnya, desentralisasi sifatnya terbatas. Karena kalau kita kembali yang ke seluas-luasnya tadi, itu justru kemudian bertentangan dengan bentuk negara kesatuan yang diatur dalam pasal 1 tadi. Jadi yang makanya saya mengusul kepada pemerintah ini, hapuskan saja pasal 18 ayat 5 itu. Karena itu membuat kemudian masyarakat, terutama pemerintah daerah berpikir, oh ini undang-undang Pemda ini bertentangan dengan undang-undang dasar, dengan konstitusi, betul. Kenapa kemudian tidak dihapuskan saja? Kalau dia kemudian dihapuskan, pemerintah ini fokusnya ke kita desentralisasi. Desentralisasi yang sifatnya kemudian terbatas. Karena kalau kita berbicara desentralisasi, itu juga tidak terlepas dari urusan pemerintahan namanya. Betul. Yang di pasal 9 gitu ya. Jadi ada urusan pemerintahan absolut, kemudian ada urusan pemerintahan umum, ada urusan pemerintahan konkuren. Nah, kan pemerintah daerah itu hanya melaksanakan urusan konkuren saja. Urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu kan pengertiannya kan begitu, dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, yang kemudian dia dibagi lagi tuh. Ada urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ada urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kan begitu? Nah, kemudian ada urusan pilihan namanya. Nah, urusan pilihan inilah kemudian yang sering bikin ribut tuh antara pusat dengan daerah. Karena urusan pilihan ini urusan yang seksi, yang tambang, yang kehutanan, yang kemudian perikanan untuk daerah yang mempunyai wilayah laut. Betul. Dan urusan yang ranah basah tadi saya katakan gitu yang ranah seksi tadi itu yang kemudian ketika pemerintah daerah memilih untuk melaksanakan urusan itu, dia harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakannya. Nah, yang justru sering tertinggalkan itu adalah urusan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar tadi. Nah ini Prof, sebetulnya kan yang banyak terjadi permasalahan pada urusan pilihan ini adalah terkait izin ya. Betul. Izin ini menjadi polemik sekali karena memang ada beberapa investor yang menanamkan modalnya ke daerah dalam bentuk perkebunan, dalam bentuk pertambangan, tetapi kan akan terkendala karena urusan-urusan pilihan. Di satu sisi berdasarkan undang-undang Minerba mereka harus izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya. Sedangkan di daerah juga lah kalau misalnya semua diambil pusat terus kita PAD-nya apa begitu ya. Seringkali yang terjadi adalah karena adanya gesekan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, akhirnya investor ini kan kayak tidak punya kepastian hukum, sementara mereka berkeinginan untuk berinvestasi dan memajukan daerah. Gesekan antara pemerintah ini, Prof, ini apakah diselesaikan melalui proses yang bagaimana dan aturannya seperti apa begitu? Iya, kalau izin yang diberikan ke pusat urusan pemerintah pusat kan begitu. Pemerintah daerah tidak bisa masuk ke ranah itu. Pemerintah daerah tadi saya katakan yang diberikan kewenangan kepada daerah itu tadi yang izin yang kecil-kecil tadi. Seperti kalau dulu kan kita mengenal adanya IMB. Betul. Izin mendirikan bangunan. Sekarang kan dicabut itu. Bukan lagi namanya IMB tapi PBG, persetujuan bangunan gedung. Izinnya itu yang kalau kita berbicara nominal atau jumlah yang tidak seberapa kan begitu ya. Yang besar itu adalah izin yang terkait dengan tadi yang lahan basah, tambang kah, gas, minyak kah, batu bara kah kan gitu kan. Yang itu semuanya kemudian diambil alih semua oleh pusat itu. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan lagi untuk memberikan izin terkait dengan pengolahan tambang yang ranah basah tadi. Yang yang kalau saya mengatakan kemudian justru tidak adilnya itu kepada pemerintah daerah itu. Karena tambangnya ada di daerah, tapi izinnya di pusat. Pusat. Beberapa kan ada semacam accident ya. Baik itu di daerah ataupun di tempat wilayah pertambangan itu dilaksanakan. Kita ambil contoh daerah Sekayu. Beberapa sumur-sumur minyak lama itu illegal drilling gitu ya. Illegal drilling itu mengalami kebakaran ya. Terus akhirnya apa tindak lanjutnya atau penanggulangannya terhadap illegal drilling maupun efek yang ditimbulkan dari illegal drilling? Karena pemerintah daerah merasa bahwa andaipun ini ditertibkan, toh yang akan mendapatkan manfaatnya pemerintah pusat. Akhirnya itu tadi Prof, seperti yang Prof katakan terjadi pembiaran. Apakah hal-hal seperti ini memang menjadi PR bagi pemerintah pusat untuk melakukan penertiban atau justru bebannya dibebankan kepada pemerintah daerah? Karena banyak sekali peti ya, penambangan tanpa izin, peti gitu ya. Kalau saya melihat gitu ya, karena sudah diambil oleh pusat, itu menjadi PR pusat untuk menertibkannya. Tapi
sekali lagi kemudian tidak bisa kemudian pemerintah lepas tangan begitu saja, karena yang terdampak itu adalah masyarakat di daerah. Betul, ya. Kalau tadi katakan illegal drilling, kebakaran misalnya gitu Iya, ya, kan yang betul. terdampak masyarakat di daerah. Iya. Yang disorot adalah pemerintah daerah, kan begitu ya. Yang disalahkan Yang pemerintah disalahkan daerah. pemerintah daerah bukan pemerintah pusat. Itu yang apa ya? Pemerintah daerah kan tidak punya kewenangan itu untuk menertibkan gitu ya. Iya. Wilayah-wilayah kalau kita berbicara yang sudah masif, yang tambang-tambang ilegal tadi gitu kan, paling mengamankan kan begitu. Iya, iya. Tapi dalam tanda petik kemudian ada oknum juga yang bermain di situ gitu ya. Tapi kalau kita berbicara izinnya kan Iya. diambil alih oleh pusat sepenuhnya itu. Iya. Tidak ada kemudian kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk Termasuk memberikan untuk AMDAL-nya juga itu sudah kembali ke pusat ke ya, pusat. Prof ya. Iya, ke Nah, pusat. artinya kalau seperti itu, ini daerah cuma kebagian apa namanya? Getahnya saja. Cuma kebagian masalahnya aja Iya. gitu ya, Prof ya. Iya, begitu. Iya. Sedangkan kita sendiri di Provinsi Sumatera Selatan ini beberapa daerah seperti Lahat, Muba, terus ada daerah Muratara, itu kan daerah-daerah potensial Iya. penghasil migas, Betul. penghasil batu bara, penghasil apa namanya tambang yang sifatnya logam begitu ya. Jadi apakah pemerintah pusat ini cukup memahami bahwa kebutuhan daerah ini bukan cuma transfernya, tetapi kesejahteraannya Iya. yang harus dibangun begitu, baik itu kesejahteraan dari sisi sosialnya maupun kesejahteraan dari sisi emosional masyarakat itu sendiri. Iya. Kalau saya lihat gitu ya, terkait dengan daerah penghasil minyak lah gitu Iya. ya, kita Sumsel. Kalau kita lihat undang-undang HKPD tadi, dana bagi hasil transfer ke daerah sangat kecil. Iya. Hanya Bisa 5 dijelaskan nggak, Prof, supaya nih masyarakat tahu gimana nih apa Iya. namanya presentase yang diperoleh kita Sumsel ini terkait dengan dana bagi hasil. Sementara itu pun harus berbagi ya Iya. dengan daerah penyangga, Iya. bukan cuma daerah yang penghasilnya saja begitu ya, Prof. Iya. Saya lupa di pasalnya, pasal 117 kalau kita Iya. berbicara DBH terkait dengan minyak, ya Iya. minyak saja itu dana bagi hasil untuk daerah itu hanya 15%. 15% itu kemudian untuk provinsi 3% kalau saya tidak salah, kemudian untuk kabupaten kota penghasil itu hanya 6% saja. Wah, Kecil sekali gitu ya. 15,5% kalau saya tidak salah. Kemudian itu ada 1% untuk kabupaten kota dalam provinsi yang bersangkutan. iya. Ada 1% untuk yang terdampak, pemerintah daerah yang terdampak. Kemudian ada 1% untuk daerah pengolah dari 15% itu. Jadi yang untuk kabupaten kota penghasil hanya 6% saja. Artinya kan Artinya 85%-nya kembalikan ke pusat. Dari seluruh wilayah yang Penghasil minyak penghasil tadi. minyak tadi, minyak diambil, diolah, tapi dananya itu mereka cuma numpang lewat aja gitu kan. 6% dari 100% gitu loh. Nah, artinya bagaimana nih, Prof? Kalau kita kembalikan dengan apa namanya nilai-nilai dasar Pancasila, keadilan sosialnya di mana begitu, Prof? Iya, mungkin orang ekonomi bisa menjawab gitu Iya, ya, iya. terkait dengan apa dasarnya kemudian daerah itu hanya mendapatkan 15% saja. Betul. Mungkin orang ekonomi lebih paham. Tapi kalau kita kaitkan dengan keadilan sosial, di mana letak keadilan? Saya Iya. juga mempertanyakan itu. Iya, di mana letak Di mana letak karena keadilan kan sosialnya? kita nih menggaungkan bahwa ada keadilan ekonomi Ya. ya, ada yang namanya keadilan konstitusi dan lain sebagainya. Jadi nilai keadilan yang dimaksud ini dalam dana Bagi hasil. dana bagi hasil, hubungan keuangan pusat dan daerah ini ruhnya pasal 5 ayat apa namanya sila kelima ini kemana gitu. Iya, saya juga mempertanyakan. Satu lagi kalau kita berbicara keadilan kan itu kalau berbicara pengelolaan tambang itu kan juga terkait dengan lingkungan. Iya. Nah, Pancasila juga tidak mengatur itu keadilan lingkungan. Di mana letak keadilan lingkungannya Iya, kan begitu? kita belum mengkaji di sana, Prof, dan Iya. belum ada tulisan terkait dengan keadilan lingkungan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah begitu kemudian ya, Prof dia ya? bisa dimasukkan dalam keadilan sosial? Kan Betul. belum tentu. Iya, apakah itu memang masuk dalam kategori apa namanya sila keempat ya? Mungkin gitu Ya, ya. merepresentasikan perwakilan. Jadi kita mengirimkan wakil kita ke DPR untuk menyuarakan apa nih kesejahteraan masyarakat di bawah gitu ya. Iya, begitu. Iya. Cuma ya kita kembali lagi mudah-mudahan dengan apa namanya dengan segala fenomena ini kita berharap
kayaknya negara kita yang masih terus belajar dan belajar ini akan ketemu nih formula yang terbaik Mudah-mudahan untuk gitu ya. apa namanya, untuk melaksanakan keadilan seperti yang diinginkan, dicita-citakan itu seperti apa, begitu ya Prof. Nah, kalau kita kembalikan lagi terkait dengan daerah terdampak ini Prof ya, itu kan sekarang ini yang namanya pertambangan batu bara ini kan sedang marak-maraknya, apalagi beberapa daerah di wilayah Kabupaten Muara Enim, Lahat itu sedang giat-giatnya melakukan eksplorasi, eksploitasi ya. Bagaimana terhadap efek yang timbul? Apakah masyarakat ini bisa melakukan keberatan terhadap dampak yang timbul akibat pencemaran ya, apalagi misalnya terjadi hal-hal yang sifatnya itu menimbulkan stagnansi kegiatan ekonomi di daerah itu karena memang beberapa ruas jalan mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Itu kan kalau mereka mau sampaikan keluhan itu ke pemerintah daerah kan merasa bahwa itu bukan kewenangannya. Nah, bagaimana ini solusi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan masyarakat-masyarakat yang terdampak akibat dari pertambangan yang ada di wilayahnya, begitu Prof? Iya. Pertama kalau saya melihat, karena kan kalau kita berbicara pembangunan pasti berkaitan dengan uang, pasti, begitu iya. ya. Harus diperbesar dana bagi hasilnya. Iya. Diperbesar dana bagi hasil untuk daerah yang terdampak, daerah penghasil, daerah terdampak. Iya. Agar kemudian masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam di daerah yang dikeruk oleh pemerintah. Iya, betul. Dan kalau saya lihat kemudian format untuk pemberian izin yang diberikan itu juga harus diperketat. Jangan kemudian pemerintah dalam tanda petik misalnya mempermudah memberikan izin dengan alasan untuk pertumbuhan ekonomi. Iya. Kan alasan pemerintah adalah ekonomi. Ekonomi siapa? Iya, ekonomi siapa? Itu kan juga pertanyaannya. Sementara kemudian kalau kita berbicara kesejahteraan masyarakat daerah penghasil batu bara, minyak, timah misalnya kalau kita bicara di Bangka, Iya. itu kan tidak terlalu yang bagaimana yang meningkat kan tidak. Iya. Justru kemudian yang ekonomi yang meningkat adalah masyarakat yang pelaku ekonominya, dalam hal ini adalah pemilik izin tambangnya. Iya, sementara masyarakat kemudian, aslinya betul, itu tidak mendapatkan manfaat apapun, begitu iya, ya. mungkin agak terlalu ekstrim kalau kita mengatakan tidak mendapatkan manfaat apapun. Mungkin ada, tapi dia hanya mendapatkan, misalnya kalau dia kan ada kewajiban kemudian untuk memperhatikan masyarakat sekitar. Iya, hanya sebagai pekerja kasar, bukan pekerja skill. Betul. Dan itu kalau kita bicara honorer ya tidak seberapa, gajinya tidak seberapa. Betul. Dan tidak bisa kemudian kita mengatakan ketika dia bekerja di sektor tambang menjadi pekerja kasar tadi itu meningkatkan perekonomiannya. Iya. Sementara kemudian kalau kalau perusahaan itu kan dia punya dana CSR, iya, yang kemudian wajib diberikan. Nah, itu juga jadi masalah loh. Dana CSR ini sepengetahuan saya Prof, dia tidak bisa diberikan dalam bentuk tunai. Betul. Ya. Betul. Dia harus diberikan dalam bentuk apakah itu infrastruktur, apakah itu pembangunan, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, sekarang pertanyaannya Prof, kalau ternyata masyarakat itu membutuhkan dana untuk kesehatan atau dana untuk pendidikan, apakah bisa CSR itu dialihkan menjadi dana tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, kalau sekarang kan format di beberapa daerah di kita di Sumsel itu misalnya dia dalam bentuk beasiswa ada. Ya. Tapi kan kemudian tidak semua masyarakat di daerah penghasil tambang itu memahami sekolah dan tahu dengan itu. Betul, kan begitu. Sehingga betul. kemudian dia hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Iya. Sementara PR pemerintah adalah ketika dia mengeruk tadi, mengeksploitasi bahan tambang ada di daerah, dia kemudian punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat di daerah. Betul. Nah, itu yang hari ini masih menjadi PR tuh, belum terjadi tuh. Malah kemudian kalau kita lihat misalnya di Lahat tadi, iya, di Muara Enim, iya, gitu, yang penghasil batu bara mungkin meningkat, tapi yang kita lihat ketika kita berkunjung ke sana ya seperti itu saja. Yang sejahtera itu adalah si pemegang izinnya itu, perusahaan. Terkonfirmasi nggak Prof bahwa tingkat kemiskinannya ini apa mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan? Iya, begitu. Tapi kalau kita mungkin harus riset sendiri gitu ya, karena kalau kita lihat kata pemerintah kan semuanya meningkat, bagus-bagus semua kan begitu ya. Laporan dari BPS-nya kan bagus semua gitu. kan begitu. meningkat terus, tidak pernah ada kemudian terjadi penurunan. Betul. Tapi kita kan sebagai akademisi yang berpijak kepada kebenaran, kita kan harus melakukan riset awal dan benar-benar mendalam apakah kemudian terjadi peningkatan tidak di daerah masyarakat yang terdapat tambang dengan adanya izin tambang diberikan kepada
pemohon izin tambang di daerah Iya, tersebut. betul. Harus Dan, itu dilakukan. dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Betul. masyarakatnya begitu ya. Nah ini kan kalau kita bicara dari segi perizinan pertambangan, ada lagi nih Prof, wilayah yang hampir 30% wilayahnya itu adalah termasuk dalam hutan negara. Nah kalau hutan negara kan ini kan pemerintah daerah nggak boleh dong asal main melepaskan aja Iya. izinnya. Apalagi di wilayah itu banyak pemukiman masyarakat, sehingga kan masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kepemilikan haknya. Harus dulu nih ke Kementerian Pusat gitu ya, Kementerian Kehutanan. Ini bagaimana ini Pop? Apakah memang masyarakat harus dalam ketidakpastian sehingga segala sesuatunya itu yang memang bisa mereka dapatkan dengan mudah harus dilalui dengan cara-cara prosedur birokrasi yang sulit begitu Prof? Ya, menarik ini. Jadi konsep yang diatur dalam UU PA itu kan negara tidak memiliki ya. Iya, hanya menguasai. Negara hanya menguasai saja. Betul. Jadi yang memiliki tanah ini sudah lama ada sebelum Indonesia ada kan, Betul, begitu betul, ya. iya. Indonesia ada tahun 45, tapi tanah ini kita tidak tahu ada tahun berapa, berapa Betul. ribu tahun sebelum Masehi dan sebagainya. Betul. Jadi tidak benar kemudian pemahaman yang hari ini dipegang oleh pemerintah bahwa tanah itu, hutan itu milik negara, tidak itu. Iya, iya. Karena semua yang digagas pada saat ini, kalau misalnya tanah tidak bertuan atau tanah sudah sekian tahun, bahkan dalam UU PA kita Iya. sendiri mengatur ya, kalau tanah lebih dari 15 tahun tidak diusahakan, tidak dipelihara dan tidak dimanfaatkan, maka itu secara otomatis menjadi milik negara. Tanah terlantar. Iya, dianggap Iya. tanah terlantar dan itu menjadi hak negara Dikuasai untuk oleh menguasainya. Nah, ini kan menjadi apa ya, semacam polemik. Beberapa masyarakat kita ini kan apalagi yang di daerah, mereka tidak paham apakah tempat yang mereka lakukan usaha pertanian dan lain sebagainya ini apakah masuk dalam wilayah hutan atau masuk dalam wilayah tanah negara, kan mereka nggak paham begitu ya. Tapi pada saat mereka melakukan kehidupan, pola-pola kehidupan dan memanfaatkan tanah itu untuk kepentingan hidup mereka, mereka dihadapkan pada permasalahan hukum. Ini banyak terjadi di daerah. Nah ini bagaimana Prof? Solusi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak senantiasa terdampak karena kebijakan-kebijakan yang tidak mereka pahami begitu. Iya. PR bersama ini Iya, sebetulnya PR gitu bersama, ya. betul. Jadi harus kalau saya melihat kemudian masyarakat harus melek hukum tentu gitu Iya. ya. Karena terkait dengan ini juga pemerintah tadi saya katakan, apalagi menteri, mohon maaf sekarang, menteri suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial Iya. yang kemudian membuat kita masyarakat menjadi ini yang benar yang mana kan begitu. Kalau kita orang hukum mungkin paham gitu ya, Iya. maksudnya tidak seperti itu. Tapi masyarakat kemudian yang awam, yang dia tidak tahu hukum kan dia tidak, oh ini berarti kami salah kan begitu. Iya, iya. Padahal kemudian ada prosedur yang bisa ditempuh untuk mempertahankan haknya atau miliknya atau tanahnya kan begitu. Baik, iya. Nah, pemerintah itu kan sekarang di kebijakan pemerintah yang baru itu ada yang terkait dengan bank tanah gitu ya. Oke. Pemerintah punya kepentingan kemudian untuk kepentingan yang tadi saya katakan lagi-lagi untuk kepentingan ekonomi kemudian mengatur sedemikian rupa bahwa tanah-tanah yang terkategori tanah terlantar tadi itu dikuasai negara. Oke. Yang kemudian ketika pemerintah membutuhkan itu untuk kepentingan dengan alasan pembangunan, itu kemudian bisa diberikan izin untuk pengelolaannya, untuk HPL-nya, hak pengelolaannya kepada si pemohon izin kan begitu. Baik. Nah, tadi yang terdampak kan masyarakat. Iya. Masyarakat yang tadi dikatakan sudah bertahun-tahun mengolah, berpuluh-puluh tahun mengolah tanahnya, kemudian tiba-tiba ada aturan itu tanah negara. Loh, Iya. kami selama ini kenapa dibiarkan saja? Baik. Pembiaran yang kemudian masyarakat menganggap oh ini sudah kami olah berpuluh-puluh tahun di dalam undang-undang terkait dengan UPA. oh bukan PP 2497 Iya. pendaftaran tanah. Ketika tanah itu sudah dikuasai secara fisik selama 20 tahun berturut-turut, dia kemudian bisa didaftarkan untuk kepemilikannya. Baik. Nah, itu kemudian yang oleh pemerintah seperti diabaikan begitu saja ketika dengan ada penyebutan misalnya ini hutan negara loh, tidak boleh Iya. diolah dan sebagainya seperti itu. Baik, menarik sekali pemirsa. Ini sebetulnya masih banyak sekali yang akan kita mintakan pendapatnya dari Prof ini, tapi karena memang waktu kita terbatas sehingga pada akhir kata saya menyampaikan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah itu harus merasakan keadilannya bukan cuma untuk pemerintah pusat tetapi juga untuk pemerintah daerah dan memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.